Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom teman-teman, salam hikmat tetap jadi berkat. Hari ini kita mau baca satu berita di mana Mike Tyson. Kita tahu Mike Tyson ini adalah seorang legend di dunia boxing. Siapa yang tidak kenal dia? Pria yang dijuluki sebagai leher beton ini, dia menghabisi musuhnya dengan sangat ganas. Tetapi yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah di sebuah berita tebal sekali disampaikan bahwa ritual Mike Tyson menghisap ganja membantunya menemukan Tuhan. Wow, ini begitu sangat mencengangkan. Ketika kita melihat dulu ketika pertama kali Mike Tyson pindah agama, yakni dari agamanya yang lama masuk ke dalam Islam, banyak sekali orang mengatakan bahwa selamat Mike Tyson telah menemukan hidayah sebab agamanya yang lama adalah salah. Selamat Mike Tyson sudah masuk ke agama ini karena agamanya yang lama membuat dia hidupnya rusak. Kita tahu Mike Tyson ini adalah petinju dengan latar belakang yang tidak terlalu baik. Artinya dia memiliki beberapa kasus kriminal, mungkin mabuk-mabukan, mungkin penggunaan, bahkan mungkin sempat terjadi berita mengenai pelecehan. Oleh karena itu, teman-teman sebelah begitu membanggakan dia dan menjelekkan agama sebelumnya karena dianggap agama sebelumnya membuat Mike Tyson melakukan itu semua. Teman-teman, ada berita seperti ini, apa yang mau kita katakan? Ternyata, teman-teman, kita beralih sedikit atau mundur sedikit daripada berita yang sebelumnya. Kita tahu Mike Tyson ini bukanlah orang yang serius pada agamanya. Sebab pembahasan kita kali ini bukan mengenai perpindahan agama, tetapi mengenai sungguh-sungguhkah orang itu memiliki sebuah keyakinan kepada Tuhan. Maka kita melihat ini secara universal, bukan masalah satu agama, tetapi jangan sampai perpindahan seseorang itu oleh karena pengaruh atau ketidakpahamannya dia. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa tahun pertama Mike Tyson itu dia mualaf saat di penjara selama 3 tahun, tepatnya tahun 1992 sampai 1995. Bahkan dia memiliki nama Islamnya sendiri, yakni Malik Abdul Aziz. Tapi teman-teman, dalam karirnya ternyata juga dalam dunia tinju, oleh karena mungkin dia memiliki beberapa kasus sehingga namanya sempat meredup, sehingga dia memiliki beberapa kasus masalah keuangan, bahkan mungkin hutang yang membuatnya terpuruk. Tetapi luar biasanya adalah dia memiliki sebuah ladang bisnis yang begitu luar biasa dan sangat menguntungkan. Mike Tyson terus menunjukkan rasa bangga dengan bisnis ganja miliknya. Ia kedapatan menghisap ganja di bandara Ronald Reagan, Virginia, Amerika Serikat. Dikutip dari Daily Mail, seorang warga berhasil mendapatkan foto Mike Tyson di tengah memegang sesuatu yang diduga selintingan ganja di tangannya. Ia mengaku menghirup ganja yang kuat dari arah Tyson. Saya melihat Tyson keluar dari mobil dengan ganja di tangannya. Aroma tersebut sangat kuat sampai saya berpikir siapa yang cukup bodoh menghisap ganja di bandara. Ini adalah kesaksian orang yang diwawancarai untuk sebuah berita. Berita itu melanjutkan bahwa Mike Tyson berhasil mengembalikan kondisi finansial ke posisi stabil lewat bisnis ganja yang ditekuninya beberapa tahun setelah dia pensiun. Tyson sempat dinyatakan bangkrut dan kesulitan uang. Kondisi tersebut terbilang memprihatinkan lantaran Tyson dulunya adalah seorang petinju yang sangat cukup terkenal. Dengan bisnis ganja ini, Tyson kini berhasil berjaya di tengah mempersiapkan resort seluas 420 hektar untuk bikin ganja, teman-teman. Peletakan batu pertama proyek tersebut sudah dilakukan pada tahun 2017 dan saat ini Tyson sudah mengembangkan proyek itu. Yang sebelumnya dia sudah berpindah agama, tetapi dia belum bisa mencari atau belum bisa merubah gaya hidupnya yang menggunakan ganja. Tentu saja kalau kita berbicara mengenai ganja, teman-teman, mungkin ada yang pro dan kontra, tetapi jelas sampai hari ini WHO juga belum memberikan sebuah identitas jelas mengenai ganja ini boleh atau tidak. Oleh karena itu kita melihat saja begitu banyak sekali keuntungan Mike Tyson, bahkan setelah dia menjadi seorang Islam tetap jualan ganja. Dan CNN Indonesia mengatakan bahwa Mike Tyson untung 7 miliar per bulan dari bisnis ganjanya. Wow, di situ sangat luar biasa. Dan pernyataannya berkata bahwa di usia 30 tahun, marijuana atau ganja benar-benar menyelamatkan hidup saya. Wow, bukankah tadi dia berkata bahwa dia adalah seorang Islam? Kenapa dia tidak mengatakan tentang agamanya, tetapi justru marijuana
adalah menyelamatkan hidupnya. Saya telah bertarung 20 tahun dan tubuh saya mengalami banyak kerusakan. Saya menjalani operasi dan lain hal sebagainya. Di sini dia begitu sangat memanfaatkan sebuah usaha ganja ini sebagai peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Kenapa dia tidak mau melepaskan bisnis ini dan mungkin beralih menjadi seorang pendakwah atau memberikan tausiah di berbagai tempat untuk menguatkan iman yang lain? Tetapi ternyata dia tetap bertahan di dalam bisnis ini. Nah, teman-teman, apakah kita bisa melihat bahwa ganja ini menjadi sesuatu yang halal? Contoh saja kita bisa melihat dari LPPOM MUI. Di sini MUI juga berpendapat bahwa jikalau digunakan sebagai lintingan, digunting, dan dibuat sebagai sesuatu yang untuk dihisap, haram dan tidak boleh. Nah, apalagi kalau kita pandang dari sisi medis, teman-teman, tentu saja contohnya di dalam Halodoc kita bisa melihat di sini bahwa ada banyak sekali yang menjadi kerugian-kerugian otak, paru-paru, kesehatan dan mental dan lain hal sebagainya. Nah, maka saya katakan bahwa WHO juga sampai dengan hari ini juga tidak merekomendasikan bahwa ganja sebagai satu-satunya atau salah satu bahan untuk pengobatan apapun. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa si Mike Tyson tidak merubah pola hidupnya atau bahkan bertahan dengan ritual menghisap ganjanya yang membuat dia katanya menemukan Tuhan. Apakah kita bisa percaya terhadap orang yang sedang ada dalam pengaruh zat yang terlarang untuk berbicara mengenai Tuhan? Dan apakah ketika orang-orang dalam pengaruh ini berbicara mengenai Tuhan, sungguh-sungguh itu adalah sebuah kebenaran? Tentu saja itu akan dijawab oleh teman-teman yang saat ini ya sudah menjadi agamanya yang sekarang. Dilansir dari berita yang berikutnya bahwa Tyson kini senang dengan gaya hidup barunya yang sehat. Mike Tyson menghisap ganja untuk pengobatan secara medis. Tyson merasakan perasaan lain setelah memakai psychedelic. Mike Tyson bisnis kebun ganja dengan nama Tyson Ranch yang menghasilkan miliaran rupiah tiap bulan. Psychedelic membuat saya mengasumsikan hubungan saya dengan Tuhan. Oh, jadi dia oleh karena pengaruh itu, dia sekarang saat ini sudah mulai berbicara mengenai Tuhan, teman-teman. Ya, kemudian di sini dikatakan bahwa ya dia berhubungan baik dengan bisnis ini dan dia menghubungkannya dengan sebuah penelitian, tetapi dikatakan bahwa dia juga memilih-milih ya siapa yang untuk berpartner dengan dia. Tetapi dia berkata bahwa hanya perusahaan yang tepat yang cocok untuk saya, dan saya pikir Wesena tepat dengan kepribadian saya pikir itu cocok, ungkapnya. Nah, maka ini menjadi aneh ketika berbicara mengenai penelitian, mengapa dia berbicara cocok dan tidak cocok? Tentu saja ini ketika disampaikan dengan sebuah keinginannya sendiri yang memang dari dulu orang ini adalah seorang pecandu. Orang ini dulu adalah penyuka. Dia adalah seorang adiktif khususnya ganja. Dia cari perusahaan yang sesuai tepat dengan kepribadiannya. Bagaimana mungkin bisa? Tentu ada hal yang tidak beres. Oleh karena itu, seorang pria menemukan dia di bandara dan kemudian menghisap itu, difoto, dan dia marah. Dia tahu bahwa di dalam bisnis ini dia sangat menguntungkan, baik dia berbicara secara medis, tapi ternyata dia milih-milih juga yang akhirnya teman-teman sesuai dengan karakternya dia. Ya, dia tidak tahu mengkonsumsi ganja berapa banyak ya, sehingga harus menyesuaikan dengan apa yang dia mau. Maka saya melihat ini cukup aneh sekali ya. Orang dalam pengaruh ganja dia bisa menentukan Tuhan dan agamanya. Ini sangat-sangat aneh bahwa sekalipun dia setelah menentukan agamanya, dia tidak lantas berubah dari sifat-sifat lama dan segala perbuatan-perbuatannya hanya oleh karena dia sudah berstatus agama yang baru. Nah, mari kita melihat ini dengan mata yang luas dan mata yang terbuka. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah meninggalkan agamanya yang lama dan kini sudah menjadi seorang Kristen, saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Oleh karena itu, jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, semua hidup yang lama tidak boleh kita bawa. Sekalipun itu menguntungkan, sekalipun itu membuat kita ekonominya membaik, tetapi semua gaya lama yang membuat kita tidak bisa lepas oleh karena keterbelengguan kita terhadap sesuatu zat atau pengaruh, semua harus ditinggalkan dan kita ikut Yesus sungguh-sungguh tanpa pengaruh apapun. Sekian video kita kali ini teman-teman. Kiranya ini menginspirasi kamu dan membuat kita kuat teguh berpegang di dalam iman kepada Yesus. God bless you. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat.
Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.